Oknum anggota DPRD Depok jadi tersangka kasus pencabulan siswi SMP di Depok. Pertamina rugi 124 juta dolar AS. KPK periksa Ahok 1 jam. Ex-komisaris Pertamina buka-bukaan soal kasus korupsi LNG. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini. Di laman berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Di berita pertama, Polres Metro Depok menetapkan oknum anggota DPRD Depok sebagai tersangka terkait kasus dugaan pencabulan terhadap seorang siswi SMP. Oknum anggota DPRD Depok berinisial RK akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencabulan atau cabul terhadap seorang siswi SMP. Kasus tersebut telah mencuat cukup lama, sejak September 2024 lalu. Lantas, seperti apa duduk perkara yang menjerat politisi PDI Perjuangan atau PDIP Kota Depok itu? Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana, sempat mengungkapkan bahwa dugaan kasus pencabulan ini terjadi pada 12 Juli 2024. Jadi kami dari kepolisian ini sudah menerima laporan, ya. Ada laporan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku yang diduga dilakukan pada tanggal 12 Juli tahun 2024. Ini yang melaporkan adalah orang tua dari Arya menjelaskan bahwa yang melaporkan dugaan pencabulan oknum anggota DPRD Depok itu adalah orang tua korban sendiri. Kalau kronologisnya sendiri, si pelaku ini melakukan pencabulan dan juga sempat sudah melakukan persetubuhan dengan korban. Tapi ini baru dugaan, ya. Jadi kita masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang diberikan ke kita. Arya juga mengatakan pihaknya telah memeriksa 2 saksi, yakni korban dan ibunya. Mereka saling kenal dengan terduga pelaku. Diduga modus yang digunakan pelaku adalah dengan iming-iming masuk sekolah. Ya, kalau dari keterangan korban, ya, sebenarnya korban ini diperkenalkan oleh ibunya kepada pelaku. Diperkenalkan, ya. Jadi diperkenalkan dalam rangka mencari sekolah, gitu. Tapi ini kan masih kita dalami apakah benar, gitu ya. Nanti kita coba cek lagi kembali. Namun demikian, menurut Arya, pengakuan tersebut perlu diperdalam agar laporan atas kasus ini jelas. Ya, kalau dari korban sendiri menyatakan demikian, memang kalau diiming-imingi sesuatu kita harus tanya kepada si pelaku, ya, gitu. Tapi kalau dari korban sendiri, ya nyampaikan memang demikian. Kepastiannya ya nanti kita dalami lagi. Selain iming-iming bakal dimasukkan ke sekolah, diduga korban juga sempat diiming-imingi imbalan uang. Ya, ada yang berupa uang, ya. Ketika disinggung lebih lanjut, apakah modus terduga pelaku ada kaitannya dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB? Arya mengaku belum tahu secara persis. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa terlapor dalam kasus ini berinisial RK
jadi tersangka setelah bergulir cukup lama. Polisi akhirnya mulai menemukan titik terang terkait dugaan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur tersebut. RK, sosok yang diketahui menjabat sebagai anggota DPRD Depok, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu diakui oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Metro Depok, Ibtu Dwi Santi Anggraini, baru-baru ini. Santi mengungkapkan langkah berikut adalah pihaknya akan segera memeriksa oknum anggota DPRD Depok tersebut dengan status sebagai tersangka. Rencananya surat pemanggilan terhadap oknum anggota DPRD Depok itu akan dilayangkan sesegera mungkin. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan PT Pertamina Persero rugi 124 juta dolar atau setara dengan 1,9 triliun rupiah berdasarkan kurs dalam pembelian liquefied natural gas. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebutkan PT Pertamina Persero rugi 124 juta dolar atau setara dengan 1,9 triliun rupiah berdasarkan kurs pada Selasa 7 Januari 2025 dalam pembelian liquefied natural gas atau LNG. Dugaan kerugian negara tersebut didalami penyidik KPK saat memeriksa ex-VP LNG PT Pertamina, Ahmad Hoirudin atau AK, sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait jual beli LNG antara Pertamina dan perusahaan Corpus Christi Liquefaction LCC atau CCL. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan bahwa kerugian pembelian LNG ini disebabkan produk yang tidak dapat diserap di pasar. Pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan liquefied natural gas atau LNG di PT Pertamina Persero tahun 2011 sampai dengan 2021. Bahwa KPK saat ini sedang melakukan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dugaan pengadaan liquefied natural gas atau LNG di PT Pertamina Persero. Tessa juga menyebutkan bahwa penyidik memeriksa mantan manajer legal service produk Pertamina, Khalid atau C, untuk mendalami penandatanganan kontrak pembelian LNG ketika PT Pertamina belum memiliki calon pembeli. Pengembangan penyidikan tersebut merupakan kelanjutan dan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan yang dilakukan terhadap GKK alias KA yang telah divonis bersalah dalam kasus pengadaan LNG tersebut. Bahwa terkait dengan pengembangan tersebut, KPK telah menetapkan 2 tersangka penyelenggara negara dengan inisial HK dan YA terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan kami umumkan saat penyidikan perkara ini telah dirasakan cukup. Selain itu, KPK juga memeriksa VP SPBD PT Pertamina, Ginanjar atau G,
untuk mendalami strategi dan manajemen Pertamina dalam membeli LNG. Nika terlihat meninggalkan gedung Merah Putih KPK Jumat pagi pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ia tak memberikan pernyataan apapun usai diperiksa penyidik. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus korupsi pengadaan gas cair alam atau liquefied natural gas di PT Pertamina. Pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan 2 pejabat PT Pertamina lainnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Senior Vice President Gas dan Power PT Pertamina tahun 2013 hingga 2014, Yeni Andayani, dan Direktur Gas PT Pertamina periode 2012 hingga 2014, Hari Karyuliarto. Diketahui, KPK tengah mengembangkan kasus korupsi pengadaan gas cair alam atau LNG di PT Pertamina. Pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan 2 pejabat PT Pertamina lainnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Senior Vice President atau SVP Gas and Power PT Pertamina tahun 2013 hingga 2014, Yeni Andayani, dan Direktur Gas PT Pertamina periode 2012 hingga 2014, Hari Karyuliarto. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidiar 3 bulan kurungan kepada ex-dirut PT Pertamina Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan. Hakim menyatakan Karen terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian gas alam cair atau LNG. Adapun ex-direktur utama PT Pertamina Persero, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan telah divonis 9 tahun penjara dalam kasus tersebut. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengatakan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan terdakwa Karen merugikan keuangan negara. Adapun yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi, memiliki tanggungan keluarga, dan mengabdikan diri pada Pertamina. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Persero periode 2019-2024, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG di Pertamina sudah terjadi jauh sebelum dirinya menjabat. Usai Hasto dan Yasona, kini Ahok diperiksa KPK kasus korupsi. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Persero periode 2019 hingga 2024, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG di Pertamina sudah terjadi jauh sebelum dirinya menjabat. Ia menegaskan saat menjadi komisaris utama, pihaknya menemukan kejanggalan tersebut dan langsung melaporkannya. Aksi untuk kasus korupsi LNG, itu aja sih. Ya kan kita udah pernah diperiksa kan, ini bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut, itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah, setelah saya 2 bulan di dalam. Kasus korupsi LNG yang merugikan negara bermula pada periode 2011 hingga 2014 saat Karen Agustiawan menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. KPK belakangan memang tengah mengembangkan kasus dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina.
Perkara baru ini diumumkan usai mantan Direktur Pertamina Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan divonis bersalah atas perkara itu. Karen kini telah divonis 9 tahun penjara dan didenda 500 juta rupiah. Ia dinyatakan terbukti melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pengadaan LNG yang tidak sesuai prosedur. Ahok menjelaskan bahwa temuan tersebut menjadi salah satu hasil kerja tim komisaris di masa kepemimpinannya. Ahok mengatakan kasus pengadaan LNG terkuak pada awal tahun 2020, di mana mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan dianggap telah memperkaya diri sebesar 1,09 miliar rupiah dan sebanyak 104.016 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,62 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Karen Agustiawan sebelumnya dituntut 11 tahun penjara serta diminta membayar uang pengganti lebih dari 1 miliar rupiah dan 104.000 dolar Amerika Serikat. Jaksa hari ini membacakan tuntutan terhadap mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Berdasarkan surat dakwaan jaksa, tindakan melawan hukum dilakukan Karen dengan melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction atau LLC. Jaksa menyampaikan tindakan yang dilakukan oleh Karen yakni memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada sejumlah kilang LNG berpotensi di Amerika Serikat tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa penggantian kerugian negara senilai 113 juta dolar Amerika Serikat yang dibebankan kepada perusahaan Amerika Corpus Christi Liquefaction LLC atau CCL. Atas perbuatannya itu, Karen diduga telah memperkaya diri sendiri dan menyebabkan kerugian negara hingga 2,1 triliun rupiah. Tidak hanya berhenti di vonis terhadap Karen, KPK terus mengembangkan penyelidikan. Pada Juli 2024, 2 tersangka baru berinisial HK dan YA ditetapkan dalam kasus yang sama. Bahwa KPK saat ini sedang melakukan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dugaan pengadaan liquefied natural gas atau LNG di PT Pertamina Persero tahun 2011 sampai dengan 2021 yang menimbulkan kerugian negara sebesar 113.839.186 dolar Amerika Serikat. Kasus ini menjadi salah satu sorotan besar terkait pengelolaan energi nasional. Ahok menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan BUMN agar praktik korupsi tidak terulang. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri sampai jumpa minggu depan.